warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan pelajaran IPA hari ini anak-anak. Bu Nuril akan menjelaskan tentang partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Pernahkah kalian memperhatikan benda-benda yang ada di sekitar, seperti gula pasir, gas oksigen, arang atau karbon? Partikel penyusun benda mati diklasifikasikan menjadi 3, yaitu atom, ion, serta molekul. Atom adalah bagian terkecil penyusun suatu zat yang menentukan sifat dari zat tersebut. Atom terdiri dari 3 partikel subatom, yaitu 1. Proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral, serta elektron yang bermuatan negatif. Letak subpartikel atom. Proton dan neutron terletak di inti atom, sedangkan elektron terletak di kulit atom. Jumlah proton dan elektron sama, sehingga atom akan bermuatan netral. Coba perhatikan gambar tersebut. Kita tahu bahwa proton dan neutron akan terletak di bagian inti atom, sedangkan elektron akan bergerak di lintasan atau kulit atom. Nomor atom dan nomor massa. Hubungan nomor atom, nomor massa, dan jumlah neutron dalam suatu atom yang netral atau tidak bermuatan dapat dituliskan dengan persamaan berikut. Nomor atom adalah jumlah proton dalam suatu atom, juga menunjukkan banyaknya jumlah elektron yang dimiliki oleh atom tersebut. Sementara nomor massa adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Pada penulisan lambang unsur, nomor atom ditulis subscribe atau turun di kiri lambang unsur, sedangkan nomor massa ditulis superscribe atau naik di kiri atas lambang unsur. Contohnya X, A, Z. X akan menunjukkan nama unsur, A nomor massa, dan Z nomor atom. Ion. Ion adalah partikel bermuatan yang terbentuk dari atom netral karena penerimaan atau pelepasan elektron. Ion akan dibedakan menjadi 2, yaitu 1 kation atau ion positif karena suatu atom melepas elektron. Contohnya adalah kalsium 2+, Na+, K+, dan Mg2+. Anion adalah ion negatif karena atom menerima elektron. Contoh Cl-, OH-, O2-, F-. Materi dan perubahan. Kita akan mempelajari tentang zat murni yang terdiri dari unsur dan senyawa, serta campuran yang akan dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Unsur merupakan molekul yang terbentuk dari 2 atau lebih atom yang sama. Contoh, gas hidrogen dengan lambang H2, gas oksigen dengan lambang O2, gas klor Cl2, serta ozon atau O3. Unsur dapat juga berupa monoatomik seperti logam yang kita kenal. Nikel, cuprum atau tembaga, seng, serta logam yang lain. Senyawa merupakan molekul yang terbentuk dari 2 atau lebih atom yang berbeda. Contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari yang mudah kita temui adalah air, H2O, gas karbon dioksida, CO2, garam, NaCl, asam sulfat, H2SO4, serta glukosa atau gula,
C6H12O6. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa gula mengandung atom karbon, oksigen, dan hidrogen. Pernahkah kalian melihat campuran ini? Campuran ini adalah campuran yang disiapkan untuk adonan beton bangunan. Campuran akan dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Campuran homogen juga disebut sebagai larutan. Contoh, larutan gula, larutan garam, emas, campuran gas, serta stainless steel. Campuran heterogen, campuran yang terdiri antara dua macam zat atau lebih, di mana partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu dengan yang lain. Contohnya tanah, air sungai, air laut, campuran minyak dengan air, serta yang lain. Kita juga akan membahas tentang sifat fisika dan sifat kimia suatu zat. Sifat fisika adalah sifat yang berhubungan dengan ciri fisik suatu zat. Sifat fisika yang dapat kita lihat dari suatu zat misalnya warna, bau, rasa, kedalaman, density atau kerapatan, titik leleh, titik didih, serta tekanan. Sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan kemampuan suatu zat untuk bereaksi dengan zat lain, di mana jika terjadi suatu reaksi kimia, satu atau lebih zat akan berubah menjadi senyawa yang lain. Misal, sifat kimia kayu adalah mudah terbakar, sifat kimia besi adalah mudah berkarat. Jika kayu dibakar menggunakan oksigen, maka kayu dan oksigen tersebut disebut sebagai reaktan, akan menghasilkan produk yaitu karbon dioksida, air, serta energi berupa panas. Berikut adalah tabel perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, bersifat reversibel atau bisa kembali ke wujud semula dan tidak terjadi reaksi kimia. Sedangkan perubahan kimia akan dicirikan dengan terbentuknya zat baru, irreversibel atau tidak bisa kembali, terjadi reaksi kimia yang biasanya ditandai dengan pembentukan gas, adanya endapan, perubahan warna, serta perubahan energi. Perubahan fisika umumnya yang berubah adalah wujud, ukuran, serta bentuk. Wujud dapat berupa padat, cair, dan gas. Selain itu, perubahan fisika juga membuat benda menjadi berukuran lebih kecil ataupun lebih besar, seperti perubahan batu menjadi butiran pasir atau air membeku menjadi es. Perubahan kimia umumnya yang berubah adalah zatnya. Zat yang berubah karena terdapat reaksi kimia, bisa berupa oksidasi, pembakaran, pencampuran zat, dan yang lain. Reaksi kimia akan membentuk suatu zat jenis yang baru. Misal, kertas yang dibakar berubah menjadi abu, besi berkarat karena bereaksi dengan air dan udara. Baiklah anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa jaga kesehatanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.